Halo semuanya, saya adalah Zara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mengenai manajemen atau bisa disebut dengan manajemen uang. Gimana sih kita cara memanajemen uang? Cara mengatur uang bisa dilakukan dengan beberapa langkah sederhana, yaitu menentukan tujuan keuangan yang jelas, mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, membuat anggaran bulanan, menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, investasi, dana darurat, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menghindari hutang yang tidak jelas. Kunci utama manajemen uang adalah disiplin dan konsisten, karena keuangan yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kecil yang baik. Selanjutnya ada pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan adalah semua gaji yang kita terima, contohnya gaji, hadiah, atau usaha lainnya. Pengeluaran adalah uang yang kita keluarkan, gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, makan, transportasi, atau hiburan. Yang harus diingat, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Kalau bisa, selalu sisihkan sebagian untuk tabungan dan kebutuhan dana darurat. Yang selanjutnya ada dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disimpan khusus untuk keadaan tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Fungsinya untuk melindungi keuangan agar kita tidak perlu berhutang saat terjadi hal darurat. Idealnya dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran bulanan yang belum menikah dan 6 kali pengeluaran bulanan bagi yang sudah menikah. Jadi, semakin cepat mulai menyiapkan dana darurat, semakin aman kondisi keuangan kita. Selanjutnya ada menentukan dan perencanaan keuangan. Menentukan keuangan berarti kita tahu arah uang akan digunakan. Sedangkan perencanaan keuangan membantu kita mengatur langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Langkahnya adalah yang pertama, menentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengatur prioritas pengeluaran. Yang ketiga, membuat anggaran dan menepatinya. Yang keempat, ada menyisihkan uang untuk tabungan, investasi, dana darurat. Yang terakhir adalah mengevaluasi kondisi keuangan secara berkala. Terus juga selanjutnya ada beban uang dan beban bunga. Beban bunga adalah kewajiban pembayaran rutin seperti listrik, air, atau cicilan lainnya. Beban bunga muncul saat kita memiliki hutang atau pinjaman. Semakin lama kita melunasi hutang, maka semakin besar bunga yang harus dibayar. Oleh karena itu, hindari pinjaman dengan bunga tinggi dan gunakan uang secara bijak. Selanjutnya hutang ada 2 macam. Secara umum hutang terbagi menjadi 2, yaitu hutang produktif sama hutang konsumtif. Apa sih perbedaan dari kedua tersebut? Yang pertama, hutang produktif, yaitu hutang yang digunakan untuk hal bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan, seperti modal usaha atau biaya pendidikan. Yang kedua, hutang konsumtif, yaitu hutang untuk hal yang tidak penting, seperti membeli barang mewah hanya untuk gaya hidup. Kita sebaiknya menghindari hutang konsumtif agar keuangan tidak memburuk. Selanjutnya ada pentingnya pemahaman nilai dan waktu uang. Nilai uang berubah seiring waktu. Uang senilai 1 juta rupiah sekarang tidak akan sama nilainya dengan 1 juta di masa depan karena adanya inflasi. Karena itu penting untuk mengatur dan memanfaatkan uang sejak dini agar nilainya tidak menurun. Selanjutnya ada konsep time value of money.
time value of money atau nilai waktu dari uang, berarti uang yang kita miliki saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan, karena uang sekarang bisa digunakan untuk investasi dan menghasilkan keuntungan. Contohnya, kalau kita menabung atau berinvestasi hari ini, uang itu bisa berkembang dan nilainya akan jauh lebih besar nanti. Selanjutnya ada total kekayaan. Total kekayaan adalah seluruh aset atau harta yang dimiliki dikurangi dengan jumlah utang. Contohnya, tabungan emas, tabungan rumah, kendaraan, emas, atau investasi lainnya dikurangi dengan total pinjaman atau cicilan. Mengetahui total kekayaan bisa membantu kita menilai kondisi finansial pribadi dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada investasi. Investasi adalah cara menumbuh kekayaan dengan mendapatkan uang, menempatkan investasi. Investasi adalah cara menumbuhkan kekayaan dengan menetapkan uang pada aset yang bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Contohnya emas, saham, reksadana, deposito, atau properti. Investasi yang dilakukan agar uang kita tidak diam dan nilainya terus tergerus oleh inflasi. Mulailah dari nominal kecil dan pilih investasi sesuai kemampuan dan tujuan. Dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa money management adalah kunci utama dalam menjaga kestabilan keuangan. Kita harus bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran, menyiapkan dana darurat, membuat perencanaan keuangan, memahami nilai uang terhadap waktu, dan berinvestasi sejak dini. Dengan manajemen uang yang baik, kita bisa hidup lebih tenang, terhindar dari masalah finansial, dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.